Buati sedang menata sayur-sayuran ke dalam keranjang besar yang akan ia bawa keliling kampung. Sementara Pak Ahmad baru saja pulang dari sawah. Jihan, anak mereka. Bu, aku lihat ibu tiap hari bangun subuh, nyiapin sayuran, terus keliling kampung. Jihan, kasihan lah ibu capek terus. Namanya juga kerja, nak. Ibu sama bapak gak punya keahlian lain. Kalau gak begini, ya siapa nanti nyambung kebutuhan sehari-hari? Tapi Bu, bapak juga tiap hari dari pagi ke sawah, pulang sore, masih aja belum cukup. Jihan gak tega, bapak pulang selalu kecapean. Bapak ini udah kerja biasa dari muda, Jihan. Jangan kamu pikir bapak kesiksa. Kalau orang tua gak kerja, nanti malah badan sakit semua. Iya sih Pak, tapi Jihan mikir juga, sampai kapan ibu sama bapak terus samatin tulang, sementara Jihan cuma duduk aja. Gak apa-apa, nak. Ibu bapak kerja ya karena emang buat kamu, bukan biar kamu ngerasa bersalah. Bukan gitu maksud Jihan, Bu. Jihan tuh kepikiran buat cari jalan yang bisa bantu ibu sama bapak. Maksud kamu apaan? Jihan mau merantau, Pak. Jihan lihat banyak teman yang kerja di kota, bisa kirim uang buat keluarganya, bisa ngeringanin beban orang tua juga. Astagfirullah, Jihan. Kamu kan anak satu-satunya. Kalau pergi jauh nanti ibu sama bapak gimana? Kalau Jihan di sini terus, ya kerjaan paling bantu ibu jualan sayur atau ikut bapak ke sawah. Hasilnya gitu-gitu aja. Merantau itu gak semudah yang kamu bayangin, nak. Di luar sana banyak tantangan. Banyak orang yang niatnya baik malah keseret susah karena gak siap. Jihan paham, Pak, tapi aku udah mikir udah lama. Kalau cuma diam di sini, aku takutnya nyesel, takut gak bisa ngasih sesuatu buat ibu bapak. Kamu masih muda, Han. Ibu takut nanti kamu ketipu orang. Apalagi kamu perempuan. Kok ada papa di sana, gak ada yang bisa jagain kamu. Makanya Yano minta restu sama ibu sama bapak. Kalau ibu bapak ridho, insya Allah Jihan bisa jaga diri. Tapi bapak sama ibu belum yakin, nak. Kalau kamu jauh, bapak tiap hari pasti kepikiran. Ibu juga gak bakal tenang. Kalau aku gak coba sekarang, kapan lagi? Aku takut nanti terlambat, baru gak bisa ngapa-ngapain buat ibu sama bapak. Kamu beneran yakin sama keinginanmu ini? Iya Pak, aku serius. Aku udah pikirin mateng-mateng. Ya udah, tapi inget ya, nak, jaga diri. Dua hari kemudian, rumah sederhana keluarga kecil itu tampak sibuk. Jihan sedang masukkan bajunya ke dalam koper, sementara Buati juga mondar-mandir, wajahnya penuh khawatir. Han, ini kok baju cuma segini? Kamu tuh mau tinggal di kota, bukan cuma pergi sebentar. Bawa lagi deh beberapa. Bu, aku bawa yang penting-penting aja. Kalau kebanyakan malah ribet. Lihat tuh, kopernya udah hampir penuh. Nanti malah gak bisa nutup. Kalau nanti di sana dingin, kamu sakit, siapa yang repot? Ibu juga yang kepikiran. Iya Bu, tapi di sana kan aku bisa beli. Memang butuh banget. Jadi jangan khawatir. Aduh, kamu ini keras kepala. Ibu tuh pengen kamu aman. Jangan sampai kekurangan apa-apa, karena kamu jadi di rumah. Bawa seperlunya aja lah Bu, biar gampang juga kalau jalan terpindah tempat. Ya sudah, tapi janji ya, kalau sana ada apa-apa, kamu langsung kabarin. Jangan diem aja. Iya Bu. Han, bapak bawain tas kecil ini biar kamu bisa taruh dompet sama surat-surat penting. Jangan dicampur sama koper ya. Kalau butuh tinggal ambil. Wah, makasih banget Pak. Pas banget nih. Tadi aku emang ada mau butuh tas kecil. Kamu jangan bandel di sana ya, nak. Jangan sampai salah pergaulan. Jangan percaya orang. Apalagi kalau ada yang sok ramah. Iya Bu. Sudah, ayo berangkat. Setelah koper tertutup, tak lama kemudian, mereka pun pergi ke terminal. Setibanya di sana, Ingat ya, di bus jangan sembarangan nerima makanan dari orang. Takutnya ada niat jelek. iya Pak, Han, gue bakal dari rumah juga kok. Kalau sampai di kota langsung kabarin ya, biar bapak sama ibumu tenang di rumah. Pasti Pak, aku langsung telepon nanti. Nah, busnya udah siap berangkat, cepet naik, jangan sampai ketinggal. Ya Pak, doain aku kuat ya, biar gak nyusahin orang di sana. Iya, bapak selalu doain kamu, Han. Semoga Allah jaga langkahmu ya.
dan kasih rezeki yang halal. Aku berangkat. Jihan pun naik. Setelah menempuh perjalanan panjang dengan bus, Jihan akhirnya tiba di kota. Ia memberanikan diri mencari kos yang sesuai dengan uang di tangannya. Setelah beberapa kali bertanya dan melihat, ia menemukan sebuah kos sederhana dengan harga yang cocok. Kau penghuni baru ya? Aku kira tadi ibu kos salah ngomong. Katanya Renda yang masuk. Iya, aku baru aja sampai kota ini. Kebetulan banget nemu kos ini, soalnya yang lain pada mahal-mahal. Wah, sama. Aku juga dulu muter-muter sampai capek nyari. Akhirnya jatuhnya di sini. Meski sederhana, tapi lumayan nyaman lah. BTW aku Jihan, dari kampung kecil di pinggiran kota. Baru pertama kali ngerantau, jujur masih agak kaku. Salam kenal ya, aku Rara. Asal dari desa juga, udah setahun di kota ini. Kalau kamu mau butuh bantuan, bilang aja ya sama aku. Wah, makasih ya. Aku seneng banget bisa sekamar sama orang yang ramah. Tadi aku takut loh, kalau ntar malah orangnya galak. Iya, tenang aja. Di sini kita kayak keluarga kecil, apalagi sekamar. Jadi saling dukung, jangan sungkan. Aku juga berharap gitu, soalnya aku masih belum kebayang gimana hidup di kota. Takut salah langkah. Semua orang kalau baru pertama kali pasti juga gitu. Aku dulu juga pernah bingung kok, bahkan sempet nyesel, tapi lama-lama kebiasaan. Aku berani kesini karena pengen bantu orang tua. Aku gak tega liat mereka kerja terus di kampung. Sama Han, alasan aku juga itu. Aku pengen nabung biar bisa bantu keluarga. Meski berat, tapi rasanya jadi semangat. Jadi, kamu kerja di sini, kerja apa kalau boleh tahu? Aku kerja di warung makan. Lumayan lah, bisa buat bayar kos, sama sisanya aku kirim ke rumah. Kalau kamu nanti butuh, bisa coba juga. Wah, bagus ya. Kalau aku sih, belum ada bayang mau cari kerja apa. Cuma denger-dengar, katanya banyak peluang, asal kita rajin aja. Betul, asal kamu mau capek sedikit, ada rezeki kok. Yang penting jangan milih-milih. Iya ya, yang penting halal dan bisa bantu keluarga. Mantap, gitu dong. Aku yakin banget kau bisa cepat dapat kerja di sini. Orang yang kelihatan gigih. Semoga aja ya, Ra. Aku masih agak takut karena gagal ntar. Tapi kayaknya karena teman kayak kamu, aku jadi lebih tenang. Itu gunanya kita sekamar, bisa saling cerita, saling nguatkan, biar gak ngerasa sendirian. Semoga kita sama-sama sukses. Ini sebagian orang tua kita bangga. Amin. Beberapa hari telah berlalu. Sore itu, kamar kos sederhana itu terasa lebih riuh dari biasanya. Jihan baru saja pulang dengan wajah berseri-seri. Han, muka kamu cerah banget hari ini. Ada kabar baik ya? Dapat kerja kamu? Iya Ra, alhamdulillah banget. Aku barusan diterima kerja di toko pakaian. Gaji lumayan gede loh buat ukuran aku yang baru pertama kali kerja di kota. Wah, kamu hoki loh, cepet banget dapatnya. Padahal banyak orang di luar sana harus nunggu lama. Aku juga kaget Ra. Awalnya cuma coba-coba masuk, ternyata langsung diterima. Pemilik tokonya juga baik banget, rasanya kayak mimpi. Aduh, aku kok seneng dengan Han. Makasih ya Ra, aku juga merasa bersyukur banget. Ini doa dari orang tuaku juga. Han, pemilik toko itu ada buka lowongan lagi nggak? Siapa tahu aku bisa nyusul kerja di sana, biar barengan sama kamu. Aku udah tanya tadi sih, katanya kalau buat sekarang belum ada. Mereka cuma butuh 1 orang aja. Jadi kebetulan pas banget aku yang masuk. Yaudah deh, nggak apa-apa. Kalau emang belum ada, nanti belum rezeki aku. Yang penting kamu lancar ya di kerjaan baru. Yara, doain aku bisa betah dan gak mikir masalah. Aku juga masih belajar nih, sesuaiin diri. Santai aja Han, kalau pemiliknya baik, pasti kamu bakal nyaman di sana. Asal kamu rajin, orang baik selalu dihargain. Semoga aja ya. Aku udah niat nih buat sungguh-sungguh dan bisa nabung cepet. Oke lah, sekarang mending kita rayain dulu ya kabar baik kamu. Aku udah stok mie di lemari, masak yuk. Wah, boleh. Lapar nih. Tadi keburu senang sampai lupa makan. Ya ampun Han, baru beberapa hari di kota udah lupa makan. Jangan dibiasain. Kamu harus jaga kesehatan juga. Iya, masak mie. Habis ini kita nyantai-nyantai yuk. Besok kan aku mulai kerja, jadi malam ini kayaknya pengen santai dulu. Boleh. Aku tadi ada siapin drama kok. Ntar kita nonton sambil makan. Wah, mantep. Itu yang kubutuhin. Malam itu, mereka makan mie sambil tertawa menonton drama, mencoba melupakan rasa lelah dan kekhawatiran.
Untuk Jihan, esok hari jadi langkah awal yang baru dalam hidupnya. Beberapa hari kemudian, siang itu di toko, dia sedang merapikan lipatan baju di etalase ketika ponselnya berdering. Ia kaget melihat nama ibunya. Halo Bu, Assalamualaikum. Maaf ya, akhir-akhir ini aku jarang nelpon. Waalaikumsalam nak. Ibu kangen banget sama kamu. Ibu baru selesai jualan. Bapakmu masih di sawah orang. Jadi ibu sempetin telepon kamu. Ya Bu, aku juga kangen banget. Kerjaanku lumayan padat, jadi kadang lupa waktu kalau mau hubungin. Gak apa-apa nak. Yang penting kamu sehat ya di sana. Ibu sama bapak selalu doain kamu setiap habis sholat. Alhamdulillah aku sehat kok Bu. Kerjaan juga, alhamdulillah dapat bos yang baik. Gajinya lumayan bisa buat nabung. Syukurlah nak, ibu lega dengarnya. Soalnya kalau di kota itu kan hidup lebih keras. Ibu takut kamu gak betah. Justru sebaliknya Bu, bosku baik banget, sering ngasih barang gratis. Kadang disuruh makan di rumahnya loh. Aku benar-benar dijaga. Masya Allah, itu rezeki kamu nak. Ibu jadi tenang ninggalin kamu di perantauan. Oh iya, papamu sering tanya kabar kamu. Tiap malam pasti bilang ke ibu, gimana si Jihan. Kalau bilang ke bapak ya Bu, jangan khawatir. Aku kuat kok di sini. Ya, nanti ibu sampein ya. Yang penting kamu jangan terlalu capek kerja, jaga makan, jangan sering telat ya. Siap Bu. Tapi Bu, ada satu hal yang mau aku bilang. Apa itu nak? Ini soal uang gajian yang biasanya aku kirim ke kampung. Kayaknya bulan depan nggak bisa banyak ya Bu. Loh, kenapa gitu nak? Ada masalah ya sama gajimu? Enggak Bu, gaji aman. Cuma kemarin beberapa kebutuhan mendadak, jadi terpaksa uangku kepake. Oh gitu, ya udah. Kalau emang keadaannya begitu, masih dipaksain. Aku janji bulan depannya aku usahain lebih ya. Sekarang aku fokus nutupin kebutuhan pokok dulu. Yang penting kamu jangan nyusahin diri sendiri ya. Di kampung ibu sama bapak bisa berhemat. Makasih banyak ya Bu udah ngertiin aku. Soalnya aku tuh paling kecewa sama aku. Enggak kok nak, kamu udah berani merantau itu aja, udah bikin ibu bangga. Aduh Bu, jangan bikin aku mewek di toko. Aku lagi kerja nih. Duh, dasar anak ibu. Ya udah kalau gitu, nggak usah lama-lama. Kamu lanjut kerja lagi. Ya Bu, makasih udah nelpon. Selamat Bapak ya. Aku sayang banget sama kalian. Pasti nak. Udah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahun demi tahun berlalu, Jihan semakin terlena dan melupakan ayah dan ibunya. Ia bahkan sudah ganti HP baru dan sekarang sudah bisa beli rumah walaupun kecil dan pindah dari kosan murah tersebut. Ia juga berpacaran dengan anak dari pemilik tempat tokonya bekerja. Hari itu, ia sedang di rumahnya bersama pacarnya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu yang pelan. Han, ini bapak sama ibu. Kamu sehat kan nak? Ya Allah, hari kita bisa ketemu lagi nak. Ibu kangen banget sama kamu. Astaga Pak, Bu, kok bisa di sini sih? Kok kalian datang jauh-jauh di sini? Kamu rindu sama kamu nak. Udah hampir 2 tahun kamu gak ngabarin. Kami khawatir. Betul Han, bapak sampai nggak tenang kerja di sawah. Kepikiran terus sama kamu. Pak, Bu, diam dulu ya, jangan berisik. Di dalam ada pacar aku gak mau dia denger. Loh, jadi kamu udah punya pacar nak? Masya Allah, ibu seneng banget. Siapa orangnya? Ibu mau lihat. Iya Han, bapak juga pengen kenal siapa calon menantu bapak ini. Ya Pak, Bu, gak bisa. Kalian gak bisa ketemu dia, pokoknya gak usah. Kenapa gitu nak? Ya pokoknya gak bisa. Kalian balik aja ke kampung. Han, bapak sama ibu jauh-jauh ke sini cuma buat lihat keadaanmu. Masa kamu malah ngusir gini sih? Aku gak ngusir Pak, tapi aku ini baik-baik aja di sini. Kalian gak perlu repot datang. Nak, kami orang tuamu. Apa salah kalau kami rindu pengen ngeliat kamu? Bukan salah Bu, tapi sekarang waktu yang gak tepat. Aku lagi gak bisa. Dan aku udah nyaman hidup di sini. Gak usah campur tangan lagi. Jadi kamu sekarang kayak gini nak. Dulu kamu bilang mau kerja buat kami, tapi sekarang bahkan yang mau pun kamu gak mau. Kamu bahkan gak pernah telepon lagi. Udah Bu, jangan diperpanjang. Aku udah punya kehidupan sendiri. Aku bahagia di sini. Kalau kamu udah bahagia, bapak sama ibu nggak bisa maksa. Tapi jangan lupain bapak sama ibu ya di kampung. Ya, sekarang mending Bapak sama Ibu pulang kampung. Gak usah khawatir soal aku. Jaga dirimu ya nak. Waktu terus berjalan. Hidup Jihan semakin membaik. Ia bahkan kini
sudah punya pacar baru lagi yang lebih kaya. Berkat kecantikan dan kelembutannya, ia berhasil memikat banyak orang. Tapi satu hal yang tidak pernah ia beritahu kepada mereka. Ortunya di kampung, Jihan mengaku ia adalah yatim piatu. Beberapa bulan kemudian, hari itu adalah hari lamaran Jihan dengan kekasih kayanya itu. Ia tampil cantik dengan baju mahal. Namun tiba-tiba, suasana berubah ketika dua orang tua berpakaian lusuh masuk dengan langkah tergesa. Jihan, nak, ini ibu sama bapak. Akhirnya kita bisa ketemu lagi setelah sekian lama. Wah, kamu lagi ada acara apa nih? Meriah banget. Pak, Bu, ngapain datang sana kayak sini? Nak, kami cuma pengen lihat kamu. Ibu kangen banget sama kamu. Hus, jangan balik aku nak gede-gede. Kan bikin malu aku tau nggak? Malu? Kenapa nak? Ya Allah, kami orang tua kamu loh. Nggak mau ya, orang lain tahu siapa kalian. Aku udah bilang ke semua orang kalau aku ini yatim piatu. Astaga, kenapa bilang gitu, nak? Kenapa ibu nyari kamu ke sini? Karena kamu khawatir gak ada kabar. Dengar ya, Bu, aku udah bahagia sama hidupku yang sekarang. Aku nggak butuh kalian lagi. Pergi kalian sekarang. Ibu mau peluk kamu bentar aja, nak. Gak minta apa-apa lagi. Ih, jangan deket-deket, Bu. Jangan sentuh aku. Baju aku kotor. Ih, lihat kan? Gara-gara kalian, bajuku kotor. Pergi sekarang. Kamu udah kebangetan, Han. Tega dorong ibumu sendiri. Anak durhaka kamu ya. Terserah Bapak mau bilang apa. Aku gak nemuin kebaikan aku di sini. Jangan pernah kalian coba rusak. Mulai sekarang, anggap aja aku bukan anak kalian lagi. Gak peduli aku. Aku mau bahagia tanpa kalian. Kamu udah lupa ya semua jerih payah kami besarkan kamu. Kamu lupa siapa yang kasih kamu makan, kasih sekolah buat kamu. Itu masa lalu, Pak. Sekarang, aku hidup sama caraku sendiri. Gak urusan sama kalian lagi. Nak, sekali ini aja. Biar ibu di sisi kamu ya. Nah itu, ibu janji gak ganggu lagi. Enggak, Bu. Enggak. Aku udah bilang enggak. Kebaikan aku hancur ntar. Kalau kalian tetap maksa. Sudah Bu, jangan maksa. Biar saja anak ini sama pilihannya. Kalau dia merasa bahagia tanpa kita, biar Allah aja yang balas. Ayo kita pulang aja. Bu Wati terisak, namun akhirnya mengikuti langkah Pak Ahmad. Mereka berdua pergi, meninggalkan tempat itu dengan hati yang hancur. Beberapa tahun kemudian, hidup Jihan awalnya baik, namun tiba-tiba berubah drastis. Suaminya ditangkap karena kasus penggelapan uang, harta mereka disita, dan nama baik mereka hancur. Mertua yang dulu memujinya, kini mengusirnya. Ia pun pulang ke kampung, berharap bisa bertemu orang tuanya, namun tak sampai, rumah kayu itu kosong dan rapuh. Seorang tetangga memberitahunya bahwa ortunya sudah meninggal lama. Jihan segera berlari ke pemakaman. Ia berhenti di atas nisan, menuliskan nama kedua orang tuanya. Pak, Bu, ini aku Jihan. Maafin aku udah tega ninggalin kalian. Karena aku gak punya siapa-siapa lagi. Aku rindu kalian. Air mata Jihan membasahi tanah makam itu. Tangisnya pecah tanpa bisa ia tahan. Suara angin berhembus pelan, seakan jadi jawaban dari doa dan penyesalan Jihan yang tak akan pernah terbalaskan.